Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Rahman. Ya, kali ini kita akan belajar lagi tentang unitnya Komatsu, terutama khususnya untuk bulldozer. Ya, kali ini sesuai dengan pertanyaan dari rekan kita, ya, di video saya yang sebelumnya tentang powertrain hidrolik yang ada di 155-6. Ya, teman kita menanyakan tentang apakah beda dengan punyanya 375-6. Jadi kali ini kita akan bahas 375A-6. Ya, strip 6R sesuai tampil yang ada di layar. Ya, kita urut dari bawah langsung aja biar tidak lama-lama. Ya, kita lihat dari bawah. Nah, ini ya. Di bagian sini ada transmisi case. Ya, transmisi case ini adalah tampungan utama ya oli yang ada di powertrain system. Nah, di sini yang masuk ke transmisi case ini banyak ya, dari transmisi lubricating ya, ataupun dari lubricating rally valve-nya juga bisa, dari torque converter-nya juga bisa ya, torque converter case juga bisa. Nah, ada juga yang ini yang dipompa oleh si scavenging pump. Scavenging pump dipingin tandem ya, salah satunya dia dari torque converter case dan satunya lagi adalah dari bagian belakang yaitu steering case. Jadi steering case, oli yang ada di steering case akan dipompa dibawa ke transmisi case sebelum disalurkan atau didistribusikan oleh powertrain pump. Ya. Kalau bedanya dengan 155-6 ya, kalau tidak salah pompa powertrain ini dia akan menghisap dari steering case. Nah, kali ini sama ya. Di sini dilengkapi dengan strainer. Nah, setelah strainer dia akan ada pompa tandem ya, atau double gini ya, tipenya gear pump sama-sama ya, sesuai dengan simbolnya. Yang paling depan ini adalah powertrain pump, yang ini adalah lubricating pump. Nah, powertrain pump sendiri dia setelah menghisap oli yang ada di transmisi case akan melewati powertrain oil filter ya, yang dilengkapi dengan bypass valve yang memiliki cracking pressure 3,1 kg per cm persegi. Sementara lubricatingnya ini juga punya transmisi lubricating oil filter ya, dan sama-sama dilengkapi dengan bypass ya, yang sama-sama memiliki cracking pressure-nya adalah 3,1 kg per cm persegi. Nah, kita bahas di powertrain-nya. Setelah disaring oleh powertrain oil filter, maka dia akan dibawa di cabang. Ya, cabang yang pertama ini akan menuju ke steering brake ECMV-nya, sistem steering brake-nya. Yang kedua ini akan menuju ke ECMV transmisinya, dan yang ini ada yang ke atas. Nah, yang ke atas ini dia akan melewati main rally valve dulu ya. Main rally valve ini setting pressure-nya adalah 26,8 sampai 29,8. Nah, pressure yang di sini adalah pressure siapa? Pressure yang diatur adalah yang sebelumnya ini. Jadi yang menuju ke steering brake ataupun ke transmisi, ya pressure-nya adalah maksimalnya segini, setting pressure-nya. Nah, output dari si main relief ini sama dengan 155-6 akan menjadi inputan di torque converter. Ya, inputan ke torque converter. Nah, sama juga dia akan jadi inputan ke torque converter rally valve yang settingannya sama ya, settingannya sama 10,2 kg per cm persegi. Jadi main reliefnya ini sama torque converter rally valve tidak ada perbedaan antara 155 dengan 375-6. Cuma bedanya adalah kalau 155-6 dua ini akan jadi satu komponen ya, jadi satu. Tapi kalau 375-6 maka komponen ini akan dijadikan satu dengan dua kali ECMV. Tapi ECMV-nya ini bukan ECMV-nya transmisi, tapi ECMV-nya lock up sama stator clutch. Ya, nah itu juga bedanya. Nah, ini yang kita bahas, ini yang akan kita bahas lagi ya. Kalau ini yang belakang ini ya sekilas saja. Jadi torque converter rally valve ini adalah mengatur atau membatasi tekanan yang akan masuk ke dalam torque converter.
Nah, bedanya lagi dengan 155 di sini akan ada di cabang lewat orifice. Dia akan langsung keluaran melalui outputannya si oil cooler. Nah, tapi olinya tidak akan serta-merta akan lewat sini semua, ya. Nah, dia akan masuk ke torque converter, ya. Ini ada internal kick yang menuju torque converter case. Nah, outputannya ini, ya, kalau dosir-dosir kecil ada regulator valve. Kalau yang di sini adalah kita pakai oil cooler, ya. Ini sama dengan 155/6. Yang menjadi beda adalah kontrol valve yang di atasnya ini. Nah, kontrol valve yang di atasnya ini, ya, kalau kita perhatikan, ya, dia dapatnya dari mana? Dari jalur transmisi. Nah, di sini setelah filter, ya, oleh filter si ECMP-nya, dia akan dibawa naik ke atas. Nah, ke sini, dia akan ke sini. Nah, di sini ada 2 kali ECMP. Nah, ECMP yang pertama, ya, ini ECMP yang pertama adalah punyanya lock up plat ECMP. Jadi bedanya di sini ya teman-teman. Kalau 155/6 itu tidak pakai lock up plat, ya, tidak pakai lock up plat. Tapi torque converternya adalah tipenya 3 element, one stick two pass, ya, one stick two pass. Tapi kalau yang ini 3 element, one stick one pass. Tapi dalam kurung with lockup plat. Nah, lockup plat ini tujuannya apa? Lockup plat ini adalah tujuannya untuk menaikkan torque efisiensi. Ya, kalau misalnya yang tupas itu, yang 2 fase itu efisiensinya bisa sampai 90%, ya, maksudnya adalah putaran engine akan direduksi oleh si torque converter itu, outputannya adalah 0,9 atau 90%. Nah, tapi kalau ada lockup plat, ini seolah-olah torque converter ini tidak dipasang, jadi direct drive ngomongnya. Maksudnya direct drive adalah putaran engine akan 100% tersalurkan menuju ke transmisi. Nah, ini adalah lockup plat. Jadi efisiensinya adalah 1 atau 100%, ya. Nah, cara kerjanya sama, ya. Cara kerjanya sama dengan ECMP yang ada di transmisi maupun di steering brake, ya. Cuma bedanya adalah pressure yang ada di lockup plat ini adalah sebesar 14,2 kg per cm persegi. Itu lockup plat. Nah, selain lockup plat, ya, di sini juga ada ECMP yang lain adalah stator plat modulating valve, ya. Stator plat. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau kita melakukan lockup, torque converter itu kan ada 3 komponen, ya, pump, turbin, sama stator. Kalau di 155/6, pump ini akan, oli yang ada di pump akan disalurkan untuk memutar turbin. Nah, si stator ini untuk mengembalikan oli yang dari turbin menuju ke sisi pump. Nah, kalau yang 155/6, turbinnya ini bisa berputar sedikit demi sedikit untuk menaikkan efisiensi, jadi tidak akan drop. Nah, itu yang 2 pas. Nah, kalau yang 375/6 ini punya lock up. Jadi lock up itu dalam artian adalah pump sama turbin ini akan bekerja jadi satu. Jadi satu kesatuan, dempet, ya. Ketika putaran, jadi putaran turbin sama pump ini akan sama. Itulah yang dikatakan direct drive, ya. Putaran engine sama putaran transmisi, input transmisinya akan 100%. Jadi gitu teman-teman. Nah, ketika dia bekerja sebagai torque converter biasa, maka si lock up platnya ini tidak akan aktif, ya. Jadi dia akan bekerja sebagaimana si stator plat lah yang akan aktif. Nah, di sini stator plat modulating valve-nya settingannya adalah 27 kilo. Nah, kenapa kok 27 kilo sedangkan lock up plat ini 14,2? Jadi kalau dilihat di gambar potongan struktur torque converternya, ya, si stator plat ini kan akan kerja terus-terusan nih, ya. Begitu juga dengan pistonnya yang gede, jadi dia butuh pressure yang lebih gede dibandingkan stator lock up plat. Jadi gitu. Nah, ketika dia bekerja sebagaimana mestinya seperti 155/6, maka pompa yang ada di torque converter ini akan memutar, ya, akan memutar dan olinya akan disalurkan ke turbin. Akhirnya turbin itu berputar sebagai outputan. Nah, si stator plat ini akan menjaga supaya statornya itu tidak bisa bergerak. Jadi gitu teman-teman, ya. Nah, sementara ketika lock up kita aktifkan, jadi kita pengen direct drive nih,
putaran engine akan 100% menuju ke transmisi. Ya. Jadi ketika lockup plat itu kita aktifkan, ya, di sini kita kasih arus, ya, di proporsional solenoid kita kasih arus, maka lockup plat ini akan engine. Nah, ketika lockup plat engine, maka apa yang terjadi? Pump sama turbin ini akan bersatu. Nah, kalau pump sama turbin ini bersatu, otomatis harus ada yang dikerjai, ya enggak? Jadi oli yang ada di pump sama turbin ini bekerja sama, harus ada yang diputar kan? Yang diputar siapa? Ya si stator tadi. Jadi bukan si turbin sebagai outputnya, tapi si stator. Itu hanya output olinya saja. Tapi output putarannya itu tetap, ya, yaitu si turbin. Makanya ketika lockup plat aktif, maka top efisiensinya, ya, ini 100% atau bisa dikatakan tidak ada pengurangan atau reduksi putaran yang dilakukan oleh si lockup atau si lock converter. Oke ya teman-teman, dari situ jelas. Nah, bedanya apalagi dengan 155/6. 155/6 filter ini teman-teman, ya, filter ini kalau di 155/6 maka filter ini akan adanya di sini, ya, yang mau masuk ke pressure control valve-nya, ya, atau yang mengarah ke solenoid-nya, dia akan difilter di sini, ya. Tapi yang menuju ke clutch dia tidak akan melewati penyaringan. Nah, itulah yang menyebabkan 155 itu ECMP-nya banyak bermasalah, ya, beberapa bermasalah. Karena salah satunya penyebabnya ini. Jadi kalau yang ini adalah filternya akan ditaruh di depan dulu, sehingga yang menuju ke ECMP lockup tadi sama stator udah dijamin bersih. Yang menuju ke ECMP-nya transmisi juga akan dijamin bersih. Yang menuju ke clutch juga akan dijamin bersih, ya. Itu teman-teman. Nah, terus bedanya apa lagi? Ya, kita lihat, diperhatikan di ECMP atau clutch nomor 1. Clutch nomor 1 kalau 155 tidak akan ada jalur ini nih teman-teman. Tidak akan ada jalur yang dibocorkan lagi ke tangki atau ke transmisi case. Nah, ini kenapa kok ada pembocoran semacam ini? Ini karena 375, baik strip 5 maupun strip 6, clutch pertama itu dia memakainya adalah rotary clutch, teman-teman. Jadi rotary clutch itu satu kesatuan clutch muter bareng-bareng ketika dia engine. Nah, ketika dia engine muter bareng-bareng, maka pressure yang akan ada di sini, ya, ini ketika netral dia akan dikasih pressure teman-teman, tapi tidak sampai mengaktifkan switching pressure. Nah, tapi dia akan dibocorkan. Supaya apa? Clutch nomor 1 ini kan paling belakang, jadi dia akan paling jauh letaknya. Jadi gitu. Oke. Jadi perbedaannya adalah ada di situ teman-teman. 155/6 dia nggak pakai lockup sama stator clutch, ya. Jadi nggak ada control valve ECMP lockup sama stator clutch. Kalau 375/5 itu juga nggak ada ECMP, tapi control valve biasa punyanya lockup sama stator clutch. Nah, ini adalah pembaruan dari 375/5, dan akhirnya pas strip 6-nya dikasih ECMP. Jadi gitu teman-teman. Kalau secara transmisi sama steeringnya dia tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan yang cukup inilah berarti, ya. Jadi benar-benar sama. Nah, ini juga akan sama, ya. Cuma bedanya adalah 155/6 kalau kita teman-teman buka di video ya saya sebelumnya, ya, parking brake valve-nya ini sudah pakai solenoid atau pakai electrical, ya enggak, baik parking brake maupun brake pedal. Tapi kalau 375, 5 maupun 6 ternyata kalau dari simbolnya dia masih pakai manual teman-teman, jadi valve biasa, ya. Jadi gitu perbedaannya dengan 155/6, ya. Sama pin pullernya juga dia dapatnya dari powertrain, ya, dari powertrain sirkuit. Untuk switching pressure-nya sama, ya, antara transmisi sama steering brake sama dengan 155/6. Switching pressure-nya yang transmisi ini 2,7, ini adalah 17 kilo. Ya, jadi teman-teman masih ingat kan switching pressure-nya yang kenapa kok yang di brake ini lebih besar daripada transmisi? Kalau belum, silakan buka video saya yang sebelumnya tentang powertrain 155/6. Mungkin itu dulu ya teman-teman kita belajarnya, ya, pemberitahuan bahwa bedanya apa dengan 375/6. Jika ada pertanyaan silakan di komen, atau ingin bahas apa silakan di komen, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.